Salam anak-anak Bapak, hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita lanjutan minggu kemarin, khususnya di subbab C, yaitu pemerintahan dalam pandangan Kristen. Ada 5 kerangka yang harus kita bahas. Pertama, pengantar; kedua, keberadaan pemimpin atau pemerintah menurut Alkitab; ketiga, tujuan Allah menetapkan pemerintahan menurut Roma 13 ayat 4; keempat, bukti-bukti pemerintahan atau kepemimpinan sebagai alat Tuhan melindungi umatnya; yang kelima, sikap yang benar terhadap pemerintah. 1. Pengantar. Pada dasarnya Tuhan tidak pernah menentukan bentuk atau sistem pemerintahan yang paling ideal. Tuhan menerima sesuatu yang pemerintahan yang bersifat kontekstual. Pada prinsipnya semua pemerintahan itu baik asal dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah yang memberi kuasa. Ingatlah, siapapun pemimpin, dimulai dari rumah tanggamu, lingkunganmu, kelasmu, sekolahmu, bahkan bangsa dan negaramu, itu mendapat pemberian kuasa dari Tuhan. Dan oleh karena itu ada wibawa yang membuat mereka bisa akhirnya disegani dan membuat mereka punya kemampuan mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian dengan kata lain, pemerintahan yang ada sebenarnya menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Bapak garis bawahi, untuk mendatangkan kebaikan di tengah dunia ini dan melindungi umat yang berada di bawah pemerintahan. Jadi bukan untuk disalahgunakan. Selanjutnya, anak Bapak, keberadaan pemimpin atau pemerintah menurut Alkitab. Yang pertama, pemimpin itu adalah hamba Allah dan ditetapkan oleh Allah. Mereka tidak akan pernah menjadi pemimpin atau berada di kursi-kursi pemerintahan kalau Allah tidak mengizinkan mereka. Dan kenapa Allah mengizinkan mereka? Karena Allah ingin menempatkan pemimpin atau pemerintah yang ada itu menjadi perwakilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan oleh karena itu, menurut Roma 13 ayat 2, karena pemimpin atau pemerintah adalah wakil Allah, melawan pemimpin atau pemerintah berarti sama dengan melawan Allah. Dan yang ketiga, pemimpin atau pemerintah itu adalah pelayan-pelayan Allah. Dengan kata lain, konsep kepemimpinan yang benar di dalam Alkitab adalah konsep yang mau merendahkan diri dan fungsikan diri sebagai pelayan-pelayan masyarakat. Oleh karena itu kata Yesus, kalau engkau mau jadi yang paling besar, jadilah pelayan. Selanjutnya dikatakan di dalam Roma 13 ayat 4, paling tidak ada 3 tujuan Allah menetapkan pemerintah atau pemimpin. Pertama, untuk kebaikan umatnya; kedua, untuk membalaskan murka Allah atas pelaku kejahatan; dan yang ketiga, untuk menegakkan keadilan. Ingat, pemimpin yang ada itu bukan untuk menyalahgunakan kesempatan, bukan untuk menyalahgunakan kuasa yang mereka miliki untuk kebaikan mereka atau keuntungan diri pribadi. Malah mereka lah menjadi alat Tuhan menghadirkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Yang keempat, bukti-bukti pemerintahan kepemimpinan sebagai alat Tuhan melindungi umatnya. Itu bisa kita lihat waktu zaman Yusuf menjadi penguasa di Mesir, bagaimana Yusuf dipakai Tuhan memelihara kehidupan manusia sehingga manusia bisa terhindar dari kebinasaan oleh karena bahaya kelaparan global yang berlangsung selama 7 tahun. Sebelum bencana itu terjadi, ingat, Yusuf sudah membangun lumbung-lumbung menampung hasil panen yang berlebih selama 7 tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat bagaimana pemimpin seperti Musa, Yosua, Samuel,
Dan Daud dipakai Tuhan untuk melindungi umatnya. Musa dipakai Tuhan membawa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Yosua dipakai Tuhan membawa Israel memasuki tanah Kanaan dan menempatkan mereka di daerah masing-masing. Samuel juga demikian, dan Daud membawa Israel menjadi umat yang menyembah Tuhan dan membawa Israel kepada keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan pada zaman Saul. Kemudian waktu zaman Kores ini, lihat, ini Kores ya, Kores, kemudian Artasasta, kemudian Ahasiweros. Ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Mereka adalah orang Media Persia. Perhatikan, penguasa Media Persia, atau sebenarnya Bapak mengatakan mereka adalah bangsa kafir. Mereka adalah bangsa yang tidak menyembah Allah, tetapi mereka ditetapkan Allah menjadi pemimpin untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Pertama, zaman Kores, waktu menjadi penguasa pada masa Esra, Koreslah yang merekomendasikan pembangunan kembali Bait Suci yang dihancurkan oleh Babel pada tahun 587 waktu mereka mengekspansi Yehuda. Itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja 24 dengan 25. Demikian juga Artasasta. Pada zaman Nehemia, Artasasta lah yang berkata, bangun kembali tembok Yerusalem yang hancur itu, supaya kota itu berwibawa, supaya kota itu kuat, supaya kota itu tentram. Dan zaman Ahasiweros dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsa Yehuda dari bahaya genosida atau pembunuhan massal yang dirancangkan Haman terhadap mereka. Ingat, dipakai Tuhan raja-raja bangsa kafir. Karena apa? Ya, karena itu membuktikan bahwa Tuhanlah yang menetapkan setiap pemimpin. Kemudian kita mau melihat bagaimana selanjutnya sikap kita yang benar terhadap pemerintah. Bagaimanapun pemimpin yang ada, bagaimanapun keberadaan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, ingat, engkau dan saya harus tetap punya sikap yang tunduk dan takluk. Tidak melawan atau ikutilah peraturan yang berlaku. Tanda ketundukan kita kepada pemimpin dan pemerintah. Ada aturan-aturan yang berlaku, termasuk di bangsa dan negara kita ini. Ada aturan hukumnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan kalau kita melanggar, ada undang-undang yang akan menjerat kita, atau yang kita biasa sebut KUHP. Kemudian melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan salah satunya adalah seperti membayar pajak kepada pemerintah. Itu tanggung jawab kita. Dan ke depan, kalau bangsa ini dalam keadaan kacau, kita siap mengorbankan apapun demi ketertiban dan keamanan bangsa dan negara kita. Dan yang ketiga, doakanlah pemerintah atau pemimpin yang ada dan juga daerah yang berada dalam kekuasaan mereka. Yeremia mengatakan di Yeremia 9 ayat 7, ya, kemakmuran suatu daerah itu adalah kemakmuranmu juga. Kebaikan suatu daerah, kebaikanmu juga. Bagaimana supaya satu daerah baik atau kota baik? Harus ada di sana pemimpin-pemimpin terbaik. Dan oleh karena itu, doakanlah pemerintah-pemerintah yang ada, dimulai dari keluargamu, lingkungan masyarakatmu, sekolahmu, dan bangsa negaramu. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam.